Dan kini akan terhubung dengan Dubes Inggris, Dubes Indonesia untuk Inggris, Desra Percaya. Selamat pagi waktu Indonesia dan selamat malam waktu Inggris, Pak Dubes. Selamat malam Mas Andre, nama saya Desra Percaya. Baik, Pak Dubes, kami ingin mendengar cerita langsung dari Pak Dubes. Bagaimana kondisi terkini di sana pasca Istana mengumumkan meninggalnya Ratu? Ya. Terima kasih Mas Andre. Tadi siang itu sudah mulai ada indikasi berita di mana keluarga kerajaan sudah mulai berkumpul di Balmoral Castle. Itu di Skotlandia. Kemudian juga kerajaan sudah mengeluarkan berita bahwa kondisi beliau, kondisi Ratu, sudah semakin menurun. Dan tadi pada pukul 6.30 sore dinyatakan resmi bahwa Ratu Elizabeth kedua sudah meninggal dunia. Dan kebetulan di London sedang hujan. Tadi juga saya sempat lewat Buckingham Palace. Itu ribuan orang sudah berkumpul di situ. Dan saya yakin akan terus bertambah meskipun hujan. Mereka berbahasa-bahasa, ada yang pakai payung, ada yang tidak, ada yang meletakkan bunga, ada yang menangis, kemudian juga ada yang menyanyi God Save the Queen, dan saya juga tadi mendengar ada yang menyanyi God Save the King, karena dengan meninggalnya Ratu Elizabeth II, maka otomatis putranya Pangeran Charles menjadi Raja Charles. Dan kami juga menerima informasi bahwa Raja Charles ini menamakan dirinya sebagai Raja Charles yang ketiga. Itu kondisi terakhir dan saya yakin orang akan terus kedatangan ke Buckingham Palace ini karena kediaman resminya dan juga orang meletakkan bunga, duka cita dan akan terus berdatangan orang-orang yang menyampaikan belasungkawa. Baik, Pak Dubes, kondisi terkini di sana kita juga bisa menyaksikan banyaknya warga masyarakat yang berkumpul dan juga ikut berdoa langsung di depan istana Buckingham. Dan kalau misalnya kita boleh flashback ke belakang cerita dari Pak Dubes sendiri yang sudah bertemu dengan Ibu Ratu Elizabeth, apa yang menjadi sosok yang dibayangkan atau yang ditangkap oleh Pak Desra sendiri? Ya. Selama ini kan sebelum saya berangkat ke Inggris itu kan membayangkan ratu penguasa tertinggi di kerajaan Inggris, orangnya sangat berkuasa lah kurang lebih meskipun sifatnya seremonial. Tetapi dalam interaksi saya dengan beliau itu orangnya hangat, sangat hangat, sangat atentif, perhatian dan juga punya memori yang kuat, termasuk di mana beliau menyatakan pada bulan Mei tahun lalu saya bertemu mengatakan bahwa beliau punya kenangan yang manis, kenangan yang baik waktu berkunjung ke Indonesia tahun 1974, ya. Kemudian juga beliau ke Bali, jadi sempat ke Indonesia dan ke Bali dan memorinya itu sangat kuat. Bahkan dalam interaksi itu saya pikir orangnya sangat kaku gitu. Ternyata tidak kaku, sangat luas, dan dalam usia 95 tahun, karena saya punya tahun lalu, itu ingatannya masih sangat tajam. Dan juga pendengarannya baik, dan interaksinya juga sangat lancar sekali, very impressive. Berapa kali Pak Desra bertemu dengan Ratu? Hanya satu kali karena kondisi COVID kan ya. Karena kondisi COVID, beliau juga dengan COVID itu membatasi pertemuan fisik. Dan saat COVID itu kan di mana suaminya, Prince Philip meninggal. Dan sejak itu kondisinya pun semakin menurun. Saya pikir juga karena usia beliau dan juga karena sudah tiada Prince Philip. Jadi kami melihat dan mengamati kondisi kesehatan terus menurun. Pak Desra, apakah akan ada dan apa
apakah sudah ada pengucapan ungkapan duka cita dari pemerintah Indonesia untuk pemerintahan Inggris Ya. sendiri? Pada intinya saya sudah melaporkan kepada Ibu Menlu, Ibu Retno, berita duka ini, dan sebagaimana biasanya, saya yakin Bapak Presiden akan menyampaikan ungkapan duka cita baik secara resmi maupun melalui platform sosial media beliau. Karena di Jakarta masih malam ya. Iya. Saya yakin nanti begitu sudah pagi, saya yakin akan segera muncul. Dan sebagaimana biasanya juga, dalam kondisi duka cita ini, Bapak Presiden juga akan menyampaikan surat secara resmi, termasuk kepada Raja Baru nanti. Oke. Kalau untuk warga negara Indonesia sendiri yang berada di Inggris, apakah Pak Desa sudah memantau dan berkomunikasi sendiri atau seperti apa, Pak? Kebetulan saya punya sosial media, tadi saya juga sudah upload mengenai duka cita ini dan juga mendapatkan respon dari masyarakat diaspora Indonesia yang berada di Inggris. Mereka sebagian besar juga kaget dan kehilangan, merasa sangat kehilangan. Oke, baik. Kalau untuk pemerintahan Inggris sendiri dengan Perdana Menteri yang baru, Liz Truss, apakah sudah ada informasi terkini terkait hal ini? Sudah. Tadi juga kalau dari SOP-nya kan Sekretaris Pribadi Presiden Ratu itu menyampaikan berita duka ini kepada Perdana Menteri dan tadi juga sore malam hari Perdana Menteri Liz Truss, Perdana Menteri baru sudah menyampaikan duka cita dan juga pengumuman berita ini bela sungkawa ini. Ini memang agak unik dalam artian tanggal 7 baru 2 hari yang kemarin ya. Iya. Prime Minister Boris Johnson menyampaikan pengunduran dirinya kepada Ratu, kemudian Ratu menerima Liz Truss dan meminta Liz Truss membentuk kabinet dan menunjuk sebagai Perdana Menteri. Waktunya sangat cepat sekali. Iya. Dan tadi kalau kita lihat juga dalam foto-foto di Balmoral Castle, di mana Ratu menerima Liz Truss, kelihatan sekali beliau tampaknya sih kondisinya memang makin menurun, terutama dikaitkan dengan mobilitas ya, kemampuan beliau untuk bergerak ini yang kelihatan sekali menurun. Jadi sempat bertemu dengan Liz Truss untuk membentuk kabinet, namun beberapa hari kemudian kondisi terus menurun dan Ratu Elizabeth meninggal. Ya, itu kan waktu menerima Perdana Menteri Liz Truss-nya tanggal 7 ya. Tanggal 7. Ini kan tanggal 9, jadi baru 2 hari yang kemarin. 2 hari yang kemarin. Ya. Ya. Apakah Pak Desra untuk saat ini Perdana Menteri sudah mengadakan sejumlah ataupun beberapa rangkaian acara di sana untuk menyambut kedatangan atau seperti apa? Jadi rencananya untuk prosesi pemakaman saat ini kan jenazah Ratu Elizabeth masih ada di Balmoral Street di Skotlandia dan direncanakan akan disemayamkan selama 10 hari sebelum dimakamkan. Ya. Oke. Dan kami juga masih menunggu informasi kapan tepatnya jenazah beliau akan dibawa ke Holy Road House dan itu istana resmi Raja Ratu di Edinburgh. Edinburgh itu di Skotlandia. Dan pada hari ke-10 akan dipindahkan ke St. Giles Cathedral untuk prosesi funeral dan juga akan dibawa dengan kereta nanti ke London. Dan mengenai pemakaman, sampai saat ini belum ada berita mengenai lokasi. Sebagai catatan, mungkin suami beliau, Prince Philip, itu dimakamkannya di Windsor Castle yang sekitar 40 menit dari London. Dan juga nanti pada saat pemakaman biasanya akan dinyatakan sebagai hari bergabung nasional. Dan sebagai tanda dari bergabung nasional, bendera-bendera di Inggris juga sudah diturunkan menjadi setengah tiang. Oke, berarti itu adalah SOP ya, SOP yang biasa dilakukan 10 hari dan nanti baru hari-hari
terakhir, di mana hari terakhir 10 hari terakhir ini baru akan ada pemindahan lokasi persemayaman seperti itu Pak Desra ya? Ya, betul, betul. Oke. Kita boleh bercerita kembali ke belakang Pak Desra terkait pertemuan singkat Pak Desra dengan Ibu Ratu sendiri. Tadi sempat mengatakan bahwa Ibu Ratu almarhumah memiliki ingatan yang kuat terhadap Indonesia, kenangan yang manis Indonesia khususnya di Bali. Ada cerita-cerita menarik lainnya yang bisa disampaikan? Di samping Bali ya, dia memang mengagumi mengenai pluralisme di Indonesia. Yes. Dan juga beliau itu ternyata mengikuti juga olahraga ya, khususnya rugby ya, rugby. Kemudian juga beliau juga mengenai anjing kesukaannya yang jenis corgi. Ya. Jadi di samping sebagai ratu, tapi beliau juga sisi humanisnya itu sangat kuat sekali.